Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Abdul Arzali bin Syarif. Dengan NIM 2320 Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proyek eh, Computer Vision dengan studi kasus klarifikasi buah jeruk, segar, dan jeruk busuk. Proyek ini eh, berangkat dari permasalahan sehari-hari, yaitu proses penyortiran kualitas buah jeruk yang masih sering dilakukan secara manual ya. Proses tersebut memerlukan waktu dan eh, berpotensi menimbulkan kesalahan sehingga eh, dibutuhkan sosial otomatis berbasis citra digital. Atas kesempatan ini saya akan menjelaskan secara garis besar ya. Alur proyek ini terdiri dari beberapa tahap melalui dari persiapan dataset, argumentasi, data, pelatihan model, evaluasi hingga deployment aplikasi web. Eh, Tahap tersebut akan saya jelaskan secara singkat dan bertahap ya. Dataset yang digunakan berupa gambar buah jeruk, segar, dan jeruk busuk. Dataset yang saya ambil dari Kaggle, eh, dan saya download, terus saya anotasi, masukkan ke project di RoboFlow. Ini dataset saya. Kita bisa lihat dataset ini telah dikelola menggunakan RoboFlow. Karena proyek ini merupakan klarifikasi gambar setiap gambar diberikan label kelas yaitu freeze, orange, dan rotten orange. Selain proses pelabelan, dataset juga telah melalui argumentasi data seperti rotasi flip dan penyesuaian pencahayaan. Tujuan argumentasi ini adalah untuk meningkatkan variasi data agar model dapat bekerja lebih baik pada berbagai kondisi gambar. Dataset yang sudah saya eh, jalankan di RoboFlow, yaitu jumlah datasetnya ada 500 500 dataset ya. Total image ini kita bisa lihat 500 total image. Itu terbagi atas tiga. Itu data training set itu ada total 351 image. Validation set ada 100 image. Test ada 49 image. Yang terdiri dari eh, data training itu 70%, validation itu 20%, tes itu 10%. Eh, setelah dataset kita siap dari RoboFlow, kita download dulu eh, kodenya untuk dimasukkan ke RoboFlow ya, ke Google Colab ya. Kita tekan ini. Jangan lupa kita harus memilih YOLO 11. Setelah itu kita connect. Nah, kode ini yang penting ya untuk kita import import ke Google Colab. Itu kita bisa copy paste saja. Kita bisa lihat di sini. Di sini tidak data yang ini itu privasi ya. Kalau di sini memang tidak terlihat kalau nanti kita eh, tak copy paste atau copy di Google Colab, maka yang data yang ini tidak terlihat, maka akan terlihat di Google Colab. Kalau sudah kita copy paste, setelah copy paste kita masuk ke Google Colab, ya. Setelah dataset siap, tahap selanjutnya adalah training model yang dilakukan di Google Colab menggunakan framework Ultra Thick YOLO. Model dilatih dengan beberapa parameter seperti jumlah epos. Kita masuk ke jumlah epos. Jumlah epos itu ya epos 25 ya. Saya training itu sampai epos 25. Setelah itu
dan ukuran gambar hingga menghasilkan model yang mampu membedakan jeruk segar dan jeruk busuk berdasarkan citra input. Berikut adalah hasil evaluasi model yang ditampilkan dalam bentuk grafik loss dan akurasi. Dari gambar grafik tersebut dapat dilihat bahwa nilai loss mengalami penurunan, sementara akurasi meningkatkan selama proses training. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari karakteristik visual dari dataset dengan cukup baik. Selain grafik loss dan akurasi, evaluasi model juga dilakukan menggunakan confusion matrix. Kita bisa lihat di sini grafik confusion matrix telah tampil. Confusion matrix ini menunjukkan perbandingan antara label sebenarnya dan hasil prediksi model. Berdasarkan hasil tersebut, model mampu mengklarifikasi jeruk segar dan jeruk busuk dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan klarifikasi ya. Eh, Setelah itu kita bisa lihat ini hasilnya sudah dianotasi ya, sudah di training, maka hasilnya seperti ini. Kalau sudah tinggal kita harus download dulu untuk menjalankan di eh, Visual Studio Code. Karena data ini penting, kita download. Ya, kita itu download harus Bestpad ini. Kita harus download Bestpad ini, kita tekan download aja. Karena saya sudah download sebelumnya, saya sudah masukin ke Visual Studio Code, maka kita lanjut ke penjelasan deployment aplikasi webnya ya. Kita masuk ke kolab ini ya. Ini kode yang saya gunakan untuk membuat aplikasi webnya. Jangan lupa yang kita download folder atau file base-nya tadi gitu, kita harus eh, menaruhnya satu folder sama kode kode appy ini di folder C. Saya menjelaskan deployment aplikasi web. Model yang telah dilatih kemudian diintegrasikan ke dalam aplikasi web berbasis Streamlit. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengunggah gambar jeruk dan sistem akan secara otomatis menampilkan hasil klarifikasi apakah jeruk tersebut segar atau busuk. Kita langsung mempraktikkannya aja. Kita masuk ke yang sudah saya jalankan tadi. Ini tampilan deteksi objek dengan YOLO 11 ya. Websitenya di sini kita tinggal menekan browser file, maka langsung tertuju ke file lokal kita. Terus kita tinggal memilih. Di sini saya sudah ada buah jeruk segar sama buah jeruk busuk untuk dilatih di eh, aplikasi web saya ya. Kita, pertama tuh kita coba untuk jeruk segar dulu ya. Kita set jeruk segar, kita open, kita menunggu sampai gambarnya muncul. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Gambar aslinya udah muncul. Di sini kita mau menjalankan atau mendeteksi. Deteksi objeknya kita tinggal tekan deteksi objek, sedang memproses, kita tunggu hasilnya. Maka hasil deteksinya muncul di sini ya. Objek jeruk segar dengan akurasi 1.00. Di sini kita bisa lihat gambarnya lagi, hasil deteksinya ya. Labelnya muncul segar, jeruk segar 1.00. Kita bisa coba tes yang dengan gambar jeruk segar yang lain lagi. Apakah dia mendeteksi dengan baik apa tidak? Sedikit saya lihat ya. Gambarnya sudah terlihat di layar. Ketika deteksi objek, maka hasil deteksinya mengarah ke jeruk segar ya, akurasi 1.0. Di jeruk segar berhasil ya kita mendeteksi ya.
Kita coba di jeruk busuk, jeruk busuk ya. Jeruk busuk ada dua gambar, saya memilih dua gambar aja biar waktunya tidak terlalu panjang untuk presentasi. Ya, gambarnya sudah terlihat ya, gambar asli. Kita tinggal deteksi objek. Ya, kita bisa lihat hasilnya. Hasil deteksi objek jeruk busuk dengan akurasi 1,00. Dengan di sini kita bisa lihat gambar hasil deteksinya juga. Memang mendeteksi jeruk busuk ya. Kita bisa eh, pilih gambar lain lagi. Ini bukan pakai pensil dengan gambar yang lain. Ya, dengan hasil deteksinya objek jeruk busuk dengan akurasi 1,00. Ya. Itu saja sebagai dari kesimpulan proyek ini menunjukkan bahwa penerapan computer vision dapat digunakan untuk membantu proses klarifikasi kualitas tahap buah jeruk secara otomatis melalui dari tahap persiapan dataset, pelatihan model hingga deployment aplikasi. Demikian penjelasan proyek yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.